Hai semua, berjumpa lagi di channel Soulmate Class. Di video ini kita akan membahas latihan soal TKA Matematika SMP materi perbandingan. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini merupakan soal yang diambil dari simulasi Pusmendik. Nah, kita baca soalnya. Untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah, soal ini dapat kita kerjakan dengan membuat tabel terlebih dahulu. Ya, ada A dan B, informasi pada soal. Kemudian perbandingannya yaitu 3:5. Nah, ini merupakan angka perbandingan. Selanjutnya diketahui tersedia 2,5 liter cairan B, maka kita letakkan di sini di kolom B. Sedangkan cairan A-nya tidak diketahui angka sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah volume maksimum larutan yang dapat dibuat. Volume maksimum berarti hasil menjumlahkan cairan A dan cairan B. Karena disinfektan tersebut atau larutan pembasmi kuman tersebut terdiri dari dua cairan ini. Pada tabel, kita dapat mencari nilai A tambah B. Karena belum ada, kita bisa buat di sebelahnya A tambah B. Jadi yang ditanya itu adalah di sini. Sebenarnya bisa saja kita mencari nilai A terlebih dahulu, nanti kalau sudah dapat, baru kita jumlahkan dengan 2,5. Tetapi agar lebih efisien, kita langsung saja mencari A tambah B-nya. Di baris pertama ada 3 dan 5 di A dan B, kemudian di A tambah B tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Karena ini merupakan perbandingan senilai, maka dapat kita tuliskan X berbanding 8 ya untuk perbandingan senilai dengan arah yang sama dikerjakan. X banding 8 sama dengan 2,5 berbanding 5. X sama dengan 2,5 per 5 kali 8. Sama dengan, ini dapat kita sederhanakan, sama-sama bagi 5, hasilnya 0,5 kali 8. 0,5 itu 5 per 10, dikalikan 8, hasilnya 40 per 10, yaitu 4 liter. Selanjutnya soal nomor 2, masih dari soal simulasi Pusmendik. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Penyesuaian ini sangat penting dilakukan agar renovasi gedung selesai tepat 60 hari tanpa melanggar batas kontrak yang ada. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang agar pekerjaan selesai lebih cepat, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, ini sama soal perbandingan, namun perbedaannya dengan soal sebelumnya, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai terjadi jika salah satu besaran makin bertambah, besaran lainnya itu makin berkurang. Di sini diketahui ada pegawai dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa kita tulis pegawai dan waktu tabelnya. Nah, dengan 12 orang pegawai, pekerjaannya selesai 60 hari. Sementara jika pegawainya ditambah menjadi 18, ya, pegawainya ditambah tetapi waktu mengerjakannya justru lebih cepat atau lebih sedikit. Nah, itu yang disebut perbandingan berbalik nilai. Saat besaran lain bertambah, besaran yang satunya lagi berkurang. Jadi disinilah X-nya ditanya berapa waktu yang diperlukan. Karena ini perbandingan berbalik nilai, tentu arahnya kita balik. Jadi kalau X berbanding dengan 60,
maka akan sama dengan 12 yang berbanding 18. Bukan 18-nya yang dibandingkan 12. Oke, X sama dengan 12 per 18 kalikan 60. Kita sederhanakan sama-sama bagi 6. Ini hasilnya 2, di sini 3. Kemudian sederhanakan lagi. 60 bagi 3 hasilnya 20. 2 kali 20, 40. Nah, waktu menyelesaikannya menjadi 40 hari. Lanjut ke soal ketiga, ini bukan soal dari Pusmendik. Kita ambil contoh seperti ini, perbandingan waktu tempuh antara menggunakan sepeda motor dan mobil adalah 3:5. Jika paman pergi ke suatu tempat menggunakan mobil dengan waktu 1/4 jam, maka waktu tempuh ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor adalah. Nah, dalam kasus ini ada sepeda motor, kita singkat SP, kemudian ada mobil. Ini sama-sama waktu yang dibutuhkan ya. Untuk sepeda motor, angka perbandingannya 3, sementara mobil angka perbandingannya 5. Jadi waktu yang ditempuh itu lebih lama menggunakan mobil. Kemudian yang diketahui angka sebenarnya adalah 1/4 jam merupakan waktu tempuh menggunakan mobil. Jadi kita tulis 1/4 jamnya di sebelah sini, ya di kolom mobil. Karena ini merupakan waktu 1/4 yang berarti 1 jam 15 menit ya. Kita konversi ke dalam menit, 1 jam itu merupakan 60 menit. Ya, 1/4 jam itu artinya 1 jam. 1/4 jam kan 15 menit ya. 15 menit, 1 jam 60, maka ini totalnya adalah 75 menit. Di sini bisa kita konversi langsung menjadi 75. Nanti satuannya di sini juga akan menjadi menit. Karena ini perbandingan yang senilai, kita tuliskan X berbanding 3 akan sama dengan 75 berbanding 5. X sama dengan 75 berbanding 5 atau per 5 kali 3. 75 bagi 5 hasilnya 15. 15 kali 3, 45. Jadi 45 menit waktu tempuh untuk sepeda motor. Selanjutnya, coba kalian yang mengerjakan latihan soal berikut tentang perbandingan. Jika sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar ya.